Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mari pelajaran kita mulai dengan membaca Fatihah dulu. Setelah kita selesai membaca Fatihah, pelajaran sorob, mari kita mulai bab 2 al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Sulasi itu artinya 3, mujarrad itu artinya sunyi dari tambahan. Fi'il sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Bab pertama fa'ala yaf'ulu, mauzunya antara lain nasara yansuru. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu, mauzunya antara lain doroba yadribu. Bab yang ketiga itu fa'ala yaf'alu, mauzunya antara lain fataha yaftahu. Kemudian bab yang keempat itu fa'ala fa'ila yaf'alu, mauzunya antara lain alima ya'lamu. Bab 5 itu fa'ula yaf'ulu, mauzunya antara lain khasuna yakhsunu. Kemudian bab yang 6, bab yang terakhir, yaitu fa'ila yaf'ilu, mauzunya antara lain khasiba yakhsibu. Sekarang kita memasuki bab yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Mauzunya antara lain doroba yadribu, diwaca yadribu, gak yadrubu tapi yadribu. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrubun. Diwaca idrib, tidak baca udrub tapi diwaca idrib. Kemudian doroba itu di sampingnya ada bina namanya bina sokheh. Doroba itu binanya bina sokheh karena semua hurufnya doroba itu semua huruf sokheh, tidak ada huruf ilatnya. Kita tahu huruf hijaiyah itu mulai dari alif, ba sampai akhir itu terbagi menjadi 2, ada huruf sokheh dan ada huruf ilat. Huruf sokheh dan huruf ilat. Huruf ilat itu wawu, kemudian ya, alif, yaitu huruf ilat. Selain itu huruf sokheh. Doroba yadribu dorban wa madroban fawa doribun wa dzaka madrubun idrib, diwaca idrib, la tadrib madribun madribun midrubun. Doroba itu huruf yang paling depan namanya fa'fi'il, do huruf berarti dotnya namanya fa'fi'il, doro roknya ain fi'il, kemudian baknya huruf yang paling akhir namanya lam fi'il. Doroba itu binanya bina sokheh karena hurufnya semua huruf sokheh, tidak ada huruf ilatnya. Kemudian artinya doroba itu telah memukul, diartikan pakai telah memukul, ada arti telah karena itu merupakan fi'il madi. Kemudian bawahnya faro, bawahnya faro, yafiru faron, wa mafaron fawa farun, wa dzaka mafrurun, firo la tafiro, mafirun mafirun mifarun. Faro artinya telah lari, di sampingnya ada tulisannya bina muntu'af.
Dikatakan bina mudhoaf karena apa? Karena ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sama. Faro asalnya faroro, faro asalnya faroro, mengikuti wazan fa'ala, diwaca faro, diidghamkan asalnya faroro, huruf yang pertama disukun, setelah disukun diidghamkan pada huruf yang kedua, maka menjadi faro. Lah tadi faro saya katakan binanya bina mudhoaf karena ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sama. Bawahnya faro yaitu wa'ada, wa'ada yaitu idatan, wa'ada yaitu idatan. Wa'ada artinya telah berjanji, wa'ada artinya telah berjanji. Kemudian di sampingnya itu ada tulisannya bina misal wawi. Mengapa dikatakan bina misal wawi? Karena fa fi'ilnya merupakan huruf wawu, oleh karena itu dinamakan bina misal wawi. Karena apa? Karena fa fi'ilnya berupa huruf wawu, dan tadi sudah saya katakan huruf hijaiyah mulai dari alif, ba, ta dan seterusnya terbagi menjadi dua. Satu terbagi menjadi dua, satu sokeh, dua ilat. Dua ilat, huruf ilat itu ada tiga, wawu, ya dan alif. Selain itu sokeh semua. Oleh karena itu wa'ada dinamakan bina misal wawi karena ain fi'ilnya berupa huruf ilat wawu. Kemudian wa'ada itu contohnya ada dalam hadis idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu kalau janji menulayani pada janji itu. Termasuk tanda orang munafik yaitu ada tiga, antara lain idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji maka dia mengingkari pada janji itu. Kemudian seterusnya bawahnya wa'ada yasaro, yasiru, yusron, seterusnya. Yasaro artinya telah mudah, yasaro binanya bina misal ya'i. Karena apa? Karena fa fi'ilnya berupa huruf ya, karena fa fi'ilnya berupa huruf ya. Yasaro artinya telah mudah, contohnya Islam itu mudah dalam arti Islam peraturannya, sholat itu umpama disuruh berdiri, sholat 5 waktu disuruh berdiri, tapi kalau tidak mampu berdiri maka bisa untuk duduk, kalau tidak mampu duduk maka bisa berbaring. Nah, itu berarti telah mudah. Islam itu mudah, tidak sulit. Sampai di sini pelajarannya. Mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Baik adik-adik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika diawali dengan pembacaan tasrif terlebih dahulu. Silahkan kembali tasrifnya dibaca dari bab ke-4 sampai bab ke-6. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi fi'il sulasi. Jadi di dalam shorof itu ada istilah yang disebut dengan fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu apa? Fi'il sulasi adalah kalimat yang huruf asalnya ada 3. Jadi kan salah satu itu 3 disebut dengan fi'il sulasi atau kalimat yang huruf asalnya ada 3. Fi'il sulasi itu ada 6 macam. Nah, tapi sebelum dibahas fi'il sulasi mujarrad, kita akan membahas bahwasanya fi'il sulasi itu ada yang namanya fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang huruf asalnya ada 3 dan tidak terdapat huruf tambahan. Jadi cuma ada 3 huruf saja seperti dorobah. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan fi'il sulasi mazid. Jadi fi'il sulasi mazid fi'il yang kalimat asalnya itu huruf asalnya ada 3. Tapi terdapat tambahan di dalamnya. Entah ada 1 tambahan atau ada 2 tambahan atau 3 tambahan. Jadi kalau ada 1 tambahan berarti nanti 3 ditambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 4 gitu. Nah, itu akan dibahas pada materi selanjutnya. Yang pertama akan kita bahas adalah fi'il sulasi mujarrad. Jadi fi'il sulasi mujarrad adalah kalimat yang fi'il madinya terdiri dari 3 huruf asli. 3 huruf asli dan sepi dari huruf tambahan. Jadi ada 3 huruf asli dan tidak ada huruf tambahan lagi. Terkumpul di dalam lafaz, ini huruf-hurufnya ya, huruf-hurufnya yang biasanya dipakai terkumpul di dalam lafaz sa'altumuniha. Jadi ada sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya dan ha, lalu kemudian alif. Seperti lafaz nasoroh. Adapun fi'il sulasi mujarrad itu seluruhnya ada 6 bab. Dan di antara tiap-tiap bab terdapat perbedaan. Perbedaannya di mana? Yaitu dengan melihat harokat ain fi'il yang ada pada fi'il madhi dan ada pada fi'il mudhari. Sebagaimana keterangan dan urutan dalam nadham. Jadi perbedaan yang 6 bab seperti yang kalian baca selama ini ada fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu dan seterusnya. Nah, coba lihat harkat ain fi'ilnya. Perbedaannya ada pada harkat ainnya. Jadi ainnya, ain fi'il madinya fa'ala, ain fi'il mudhari'nya yaf'ulu pada bab pertama. Maka yang bab pertama itu memiliki harkat fathu dhammin atau harkat ain fi'il madinya fathah sedangkan fi'il mudhari'nya dhammah. Kemudian bab yang kedua fathu kasrin atau harkat ain fi'il madinya fathah sedangkan harkat ain fi'il mudhari'nya kasrah. Pada bab ketiga fathatani. Jadi kedua-dua ainnya baik ain fi'il madinya atau ain fi'il mudhari'nya sama-sama berharokat fathah. Contohnya fa'ala yaf'alu. Itu bab yang ketiga. Sedangkan pada bab keempat yaitu adalah kasru fathin atau harkat ain fi'il mudhari'nya kasroh, ain fi'il madinya kasroh, sedangkan harkat ain fi'il mudhari'nya fathah yaitu fa'ila yaf'alu. Sedangkan bab kelima dhammu dhammin. Jadi sama-sama dhammah ain fi'il madinya dan ain fi'il mudhari'nya menjadi
fa'ula yaf'ulu gitu. Adapun bab terakhir yaitu bab yang keenam, kasrotani atau sama-sama kasroh. Jadi harokat ain fi'il madinya kasroh, harokat ain fi'il mudhari'nya juga kasroh, menjadi fa'ila yaf'ilu. Itulah 6 bab yang terdapat pada fi'il sulasi mujarrad. Jadi semuanya bisa diringkas, kalau kalian ingin mudah untuk mengingatnya bisa diringkas di dalam nazom. Ini harokat-harokatnya ya, harokat tiap bab bisa diringkas dalam sebuah nazom. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Nah itu semuanya adalah harokat yang terdapat pada fi'il sulasi mujarrad. Bab pertama fathu dhammin, bab kedua fathu kasrin, bab ketiga fathatani, bab keempat kasru fathin, bab kelima dhammu dhammin, dan bab keenam kasrotani. Cukup sekian pelajaran hari ini. Silahkan dimutolaah kembali untuk mengingat pelajaran sebelum-sebelumnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.